Di tengah corona seperti ini, akhirnya kemudian semua orang banyak menghabiskan waktu di rumah, gunain gadget. Nggak kebayang kalau situasi seperti ini 10 tahun yang lalu, di mana nggak ada alat perangkat sama sekali, wah itu betul-betul bakal sengsara banget. Memang sih digital itu memudahkan. Di balik segala keberuntungan yang kita peroleh dari alat digital, kita juga melihat bahwa alat ini ternyata membawa banyak masalah. Contoh aja di tahun 2019, rumah sakit jiwa di Jawa Barat heboh karena banyak anak yang ketagihan gadget. Di April ini aja ada sekitar 75 orang ditangkap gara-gara hoax corona. Jadi di tengah digital ini kita juga harus waspada dong. Ingat loh, dibutuhkan kecerdasan emosional juga pada waktu kita memakainya. Yang paling penting sebenarnya adalah mari kita mulai dengan mewaspadai. Pertama-tama dampaknya ke fisik apa? Ada loh hubungan Bener. antara digital dengan kemalasan orang untuk bergerak. Apalagi sekarang ini orang nggak perlu repot lagi, nggak perlu susah lagi. Mau pesen makanan, pesen Betul. kendaraan, Mm-mm. pesen barang, semua udah di rumah Ya. dilakukan dengan duduk santai ya. Pola hidup bisa jadi kacau banget, misalnya nggak tidur. Nah, yang kedua itu dampak emosional. Misalnya ada perasaan takut, apalagi kalau berita-berita hoax. Kita kadang jadi bingung. Misalnya contoh yang paling sering itu berita-berita tentang kesehatan. Dari sumber ini mengatakan, nggak boleh minum kopi, karena kopi menyebabkan begini. Terus ada satu lagi berita, enggak, justru harus minum kopi, karena kopi menyebabkan gini. Nah, ketiga, intelektual juga dong dampaknya. Artinya gini, sekarang ini kita merasa bahwa kita banjir informasi. Sampai muncullah berita tentang bagaimana orang menjadi stres gara-gara kebanyakan informasi-informasi yang harus mereka proses dalam waktu yang begitu dekat ini. Nah, keempat, dampak buat kita adalah kehidupan personal kita jadi terganggu juga gara-gara digital. Dan lama-lama kita nggak ada privacy. Nah, problem yang kelima adalah soal kriminalitas, masalah security lah. Kadang-kadang ini dapat informasi kita dari mana ya? Dan kita bisa dihubungi. Nah, yang paling parah memang digital membantu kita menjadi lebih produktif. Digital juga bisa membuat kita semakin kacau di dalam produktivitas kita. Yaitu kadang-kadang kita jadi menghabiskan waktu begitu banyak hanya untuk menjelajah internet dari satu situs, pindah lagi ke situs yang lain, pindah lagi ke situs yang lain. Akhirnya nggak selesai-selesai. Dari sisi kecerdasan emosional, kita butuh yang namanya emotional filtering. Misalnya contoh, zaman-zaman ketika pilkada aja, pokoknya aku suka, aku cuma mau baca informasi tentang dia aja. Nah, atau misalnya aku udah nggak suka, pasti aku kasih komentar buruk. Nah, itu emotional filtering. Tanpa sadar, kita tidak melihat lagi informasi secara objektif. Tapi kita melihatnya dari sudut pandang emosi kita. Gini, yang perlu kita waspadai, personal branding kita dong. Pada saat kita bikin apapun di sosmed, itu kan jadi konsumsi umum. Bagus enggaknya image kita itu akan menentukan apa yang kita tampilkan di sosmed itu. Nah, banyak orang nggak sadar. Misalnya kejadian beberapa tahun yang lalu di Jogja. Dia mau ngisi bensin, akhirnya kesel nunggu, pergilah dia ke bagian mobil, karena dibawa motor, ditolak dong. Marah-marah dan satu kota dimaki-maki. Sampai akhirnya kemudian diserang, sampai diminta untuk melakukan permintaan maaf. Makanya mesti cerdas banget dengan apa yang kita postingkan. Melalui digital, kita bisa membangun network dan relasi. Problem yang terbesar kalau kita perhatikan alat-alat digital seperti itu kadang bisa dipakai untuk menyerang. Mungkin buat beberapa yang memang udah kuat mentalnya nggak jadi masalah. Jadi pengetahuan yang namanya EQ itu penting. Istilahnya adalah EQ comment. Kamu mesti tahu tentang EQ. Misalnya contoh ketika kita sadar, terus gak gampang terpancing sama haters. Atau membuat kita nggak sembarangan posting di sosmed. Lagi marah, lagi kesel gitu. Itu bagian dari EQ knowledge. Itu yang pertama. Yang kedua, berhubungan dengan kemelekatan dari digital. Artinya kita bisa update nggak perkembangan teknologi dan bisa menggunakan nggak? Misalnya contoh, tahu-tahu sekarang ini ada IG Live. Yang ketiga, digital itu kan akhirnya menuntut kita untuk menyesuaikan diri. Nah, kita punya nggak kapasitas untuk berubah? Misalnya contoh di digital itu ada istilah yang namanya algoritma, cara mereka berhitung. Wah, itu terus-menerus berubah. Tapi ini sesuatu yang fun sebenarnya. Terus, nomor 4, seberapa giginya kita beradaptasi. Yang nomor 5 adalah kecepatan kita untuk belajar. Mau nggak mau, di tengah kondisi seperti ini, udah nggak bisa berlambat-lambat lagi. Nomor 6 adalah bagaimana kita kolaborasi positif. Sama-sama bikin acara bareng. Pak Antoni, yuk kita bikin online course bareng-bareng. Nah, ini juga memungkinkan. Nomor 7 adalah kita punya kesempatan untuk memperluas jaringan. Dan nomor 8 adalah kreasi positif.
bikin postingan yang menginspirasi. Bagaimana dengan digital itu kemudian kita bisa menciptakan, meng-create tuh sesuatu yang bagus. Nah, yang terakhir, istilahnya adalah kesehatan digital, digital wellness. Keseimbangan penggunaan dengan tidak merusak kesehatan fisik kita, tidak merusak mental kita, tidak merusak emosional kita. Ada banyak juga aplikasi-aplikasi yang sebenarnya membantu fisik juga kan, yang membantu kita lari, dicatat. Nah, banyak yang bisa kita gunakan.